Kita pasti sudah mendengar ya, baru saja pandemi berakhir. Lah kok ada wabah baru lagi, yaitu pneumonia. Yang mana di Indonesia dinamakan pneumonia misterius. Di video ini Intan mau menjelaskan apa itu pneumonia misterius, gejalanya kayak gimana, updatean barunya kayak gimana, dan tentu saja teman-teman nggak usah panik, nggak usah khawatir. Karena belum ada catatan kematian dari pneumonia misterius ini, tapi teman-teman harus tetap waspada. Taja nih hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. New release kaos bulan ini, kaos Xinjia gambar naga kayu. Makanya ini naganya itu ngukir naga kayu. Kalau teman-teman pengen tahu filosofi di balik gambar naga kayu tersebut, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ini kaos khusus Xinjia available untuk ukuran dewasa dan anak-anak. Selain naga kayu, ada juga yang naganya itu bling-bling kayak gini. Ini Intan bikinnya bukan khusus Xinjia ya, makanya tulisannya cuman long aja, bukan long nyen. Tapi kalau teman-teman mau bikin ini buat Xinjia juga boleh, karena available warna merah dan merah marun. Selain gambar naga, ada juga gambar karakter tokoh Tiongkok lainnya seperti Guan Yu, Zhuge Liang, tiga bersaudara, kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, kaos tokoh-tokoh Samkok lengkap mulai Cao Cao, Cao Zhelong, Liu Bu. Teman-teman bisa kepoi di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO sampai tanggal 14 Desember. Oke, let's start. Pada tanggal 13 November 2023, Komisi Kesehatan Tiongkok China National Health Commission untuk pertama kalinya mengumumkan secara nasional bahwa ada lonjakan kasus pneumonia misterius di Tiongkok. Makanya langsung heboh. Hebohnya itu di seluruh dunia, di Indonesia juga heboh. Bahkan di Eropa kasus ini sudah meledak. Di Belanda minggu lalu nih ya, laporan minggu lalu, 80 anak dari setiap 100.000 anak itu yang usianya antara 5-15 tahun itu dirawat di rumah sakit karena kasus pneumonia misterius ini. Menurut laporan PROMED, PROMED itu Program from Monitoring Emerging Disease, infeksi penyakit ini berkembang di Beijing hingga kota Liaoning di timur laut Tiongkok. Kurang lebih 1 minggu setelah pengumuman menggemparkan tersebut, tercatat ada 205 klaster influenza dari yang sebelumnya cuman 127 klaster. Kementerian Kesehatan China itu sudah ngomong ya ke pemerintah setempat supaya memperbanyak klinik yang bisa mengatasi penyakit pernapasan tersebut. Selain itu, pemerintah China itu juga mewajibkan warganya untuk balik memakai masker dalam rangka menghentikan penyebaran wabah pneumonia ini. Rumah sakit anak di Beijing itu melaporkan setiap hari itu setidaknya ada 7.000 pasien dirawat di rumah sakit tersebut, dan jumlah ini jauh melebihi kapasitas rumah sakit tersebut. Sampai saat ini belum tahu pasti apa penyebab pneumonia misterius tersebut. Tetapi berdasarkan laporan epidemiologi, Mycoplasma pneumoniae yang merupakan salah satu bakteri tidak lazim diduga menjadi pemicu utama dari pneumonia misterius. Intan garis bawahi ya, diduga ya guys ya, diduga. Jadi masih belum fix. Bener atau enggak masih belum tahu. Pneumonia sendiri itu artinya infeksi paru-paru yang menyerang satu atau kedua paru-paru. Akibatnya kantong udara alias alveoli itu terisi dengan cairan atau nanah yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Ya salah satunya virus Mycoplasma pneumoniae tersebut. Pneumonia misterius ini itu bisa nyerang anak, bisa menyerang dewasa, tapi lebih bahaya ke anak-anak karena saluran pernapasan anak-anak itu lebih pendek daripada saluran pernapasan orang dewasa. Buat teman-teman yang punya bayi, ya lebih waspada. Pneumonia misterius ini itu menyerang manusia melalui droplet. Droplet itu kayak tetesan ya, tetesannya itu bisa kelihatan, bisa juga nggak kelihatan.
yang mana tetesan itu ada bakterinya. Bakteri itu bisa tinggal di dalam hidung manusia, bisa tinggal di tenggorokan manusia tanpa si manusia tersebut sadar karena tidak ada gejala-gejala khusus. Tapi bakteri ini bisa berkembang sampai akhirnya menyerang paru-paru. Mycoplasma pneumoniae, bakteri yang diduga biang kerok dari pneumonia misterius ini punya periode inkubasi dan penyebaran yang memerlukan waktu signifikan, cukup lama. Menurut Romer, ada warga Beijing itu yang mengatakan bahwa gejala pneumonia pada anak itu pertamanya itu demam, kelelahan, bisa kesulitan bernapas, batuk, bahkan tidak sedikit yang ada nodul paru-parunya. Nodul paru-paru itu kayak benjolan kecil yang ada di paru-paru yang cuman bisa dilihat lewat X-ray atau CT scan. Nodul paru-paru ini merupakan tanda adanya infeksi bakteri. Menanggapi wabah pneumonia misterius ini, Tiongkok itu menetapkan sejumlah kebijaksanaan radikal. Juru bicara kesehatan Tiongkok Mi Fang mengatakan Tiongkok bakal gencar membuka klinik yang buat demam dan vaksinasi bagi anak dan orang tua, memperpanjang jam layanan klinik dan meningkatkan pasukan obat-obatan. Selain kebijakan radikal dari pemerintah Tiongkok, WHO juga menghimbau supaya masyarakat Tiongkok itu melakukan vaksinasi dan menjaga kebersihan. Stay di rumah pada waktu sakit, menghindar dari teman-teman yang sakit, jalani tes dan perawatan medis sesuai kebutuhan, pakai masker, dan pastikan ventilasi yang baik. WHO mengatakan informasi rinci yang tersedia masih terbatas untuk mengidentifikasi sepenuhnya risiko keseluruhan dari kasus penyakit pernafasan yang dilaporkan pada anak-anak di China ini. WHO merekomendasikan agar masyarakat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk vaksinasi, kemudian melakukan isolasi jika ada gejala yang muncul, dan melakukan tes atau memakai masker. Meskipun pneumonia misterius ini maraknya di Tiongkok, tapi di Indonesia pemerintah itu sudah waspada kok. Teman-teman tidak usah khawatir. Kementerian Kesehatan telah mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan surat edaran dengan nomor PM 0301C 4632/2023 tentang kewaspadaan terhadap kejadian Mycoplasma pneumonia atau pneumonia misterius di Indonesia. Surat edaran ini baru saja terbit 27 November kemarin dan ditujukan kepada pemangku kebijakan kesehatan di seluruh Indonesia. Melansir dari website Sehat Negeriku, Kementerian Kesehatan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maksi Ren Rondonuwu menjelaskan bahwa penerbitan surat edaran ini bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran pneumonia di Indonesia. Tentu saja ya, pemerintah Indonesia itu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dari kitanya sendiri juga waspada dong. Kita juga menjaga kebersihan. Tak saranin ya teman-teman mulai pakai masker lagi ya untuk mencegah virus ini meluas. Untuk teman-teman gimana? Apa ada yang pernah kena pneumonia misterius ini? Bisa dong sharing-sharing di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.